Halo teman-teman, ketemu lagi di Doseng Podcast, tempatnya bercerita. Dan kali ini gua bareng sama Iqbal Yoga Pratama. Asal. Gimana Bal? Kabarnya Bal? Alhamdulillah baik, Mas. Apa nih kesibukan kita sekarang? Kesibukan Iqbal. Kerja gini aja. Kayak ngojek gitu. Oh sekarang ngojek. Apa Shopee? Apa di Gojek? Apa di ada Grab? Shopee, ada Maxim, ada Grab. Oh gitu. Pokoknya apa aja dah biar bisa kebeli. Kebeli emas. Kebutuhan gitulah. Tapi yang seringnya ini nge-Grab apa Shopee sama Maxim. Lebih sering Shopee sama Maxim. Ya. Makanan food. Ya teman-teman. Iqbal ini temen gue di Stand Up Indo Ciledug. Ya kita ketemu di sana. Di sana. Ya abang-abangan gua coy. Aduh enggak. Di Stand Up Indo Ciledug udah berapa? Maksudnya iya. Ya lu lebih lama lah dulu belajar lah di Ciledug lebih lama. Udah berapa tahun bang? Gua waktu itu di 2015. Udah join di Ciledug. Iya. Cuman gua kayak ini nggak lebih aktif bang, apa bolong-bolongan. Bolong-bolong. Udah yang pertama ini apa soal ada kegiatan sekolah terus kampus. Jadi gua vakum. Oh lu ikutan stand up dari zaman sekolah? Sekolah kuliah. 2015. 2015 masih sekolah kali ya? Nggak tahu. Iya, mau masuk kita mau ke kuliah. Oh, SMA. Kelas 3 lah ya. Iya. 2015 tuh masih SMA. Udah SMA, ikutan stand up. Udah lulus, justru baru tahap masuk ke perkuliahan. Ya. 15. Itu udah gabung tuh ya? Udah gabung. Berarti barengan sama Kang Ripai. Lebih duluan mereka. Oh, gue cuma kayak nonton nih di ini waktu itu di sini di Larangan. Oh, masih di sekitar sini lah ya. Gue belum berani naik. Waktu itu seangkatannya sama siapa lu masuk Ciledug tuh awal? How? Ical ini yang kacamata. Gue belum kenal sih kayaknya. Terus yang ada sekarang, yang masih ada sekarang, yang barengan sekarang paling How doang ya. How doang. Apa lagi ya? How juga, kayak Haldi juga dah. Aldi pas itu juga. Ya seletingan lah ya, Habibie ya. Oh. Iya, apa? Udah stand up 10 tahun. Apa berarti udah sekarang udah 11 tahun enggak? Harusnya nyampe 12 nyampe deh. 13. 2015 ya pertama ya. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 11 tahun 11. Berarti. Ini tahun ke-11 lu. Iya. Nah, gue senengnya sama stand up-nya dia ini ya apa? Lucunya tuh original aja gitu. Apalagi kalau dia udah pakai apa? Dua kata lucu. Atau yang apa? Yang lu suka bikin voice note tuh apa sih itu? Dibikinin siapa sih, Bang? Oh, itu sebenarnya skripnya bisa sama siapa aja bang, bisa. Contohnya deh, biar orang-orang tahu. Contohnya waktu itu, yang gue ingat. Yang voice note itu tuh. Yang paling gue ingat. Oh ini ngecerot di rooftop. Astagfirullahaladzim. Itu gue paling ingat gue. Sama toketnya miliaran. Coba yang bahasanya yang agak-agak smooth. Agak-agak smooth. Jangan yang jorok-jorok banget. Ya, ini kejebak di kurung batang. Oh. Gue inget tuh. Atau ini nih awalannya, hey, kan suka ada awalannya tuh. Lu bikin voice note tuh, hey, ya kenalin ya, gua misalnya si Pitung gitu. Gue pengen ini nih ada berita ya tentang lu seakan-akan lagi mau reporter gitu. Iya. Ada di situ ada tuh bang. Kayak gitu-gitu ya. Itu lucu banget sih, maksudnya apa ya? Lu bisa bikin yang skrip orang lain lu bawain tuh jadi lucu aja gitu menurut gua gitu.
Bahkan ada yang ini bang sempat dibayarin. Bukan dibayarin ininya, bukan dibayarin skripnya. Jadi Apa tuh? nada bicara gua Dibayarin? iya sama aduh lupa. Oh ada sama Pikri Brebes. Dibayarin? Iya. Ah, Orang pertama yang mesen voice note gua tuh. apa tuh yang Dengan hasil bayar. apa tuh yang Dulu ngasih semangat ya, ngasih semangat ke ceweknya. PN-nya bang, ini ya boleh gitu. Dia minta lagi habis itu ketagihan. Pengen dong Bang Iqbal, tapi ntar inian, ntar gua ini dah bayar. Bener, kata gua kan. kirain bohongan? Iya, dia mah ini aja, gua nggak apa-apa lah, gua namanya gua pengen buat menghibur gitu. Lu semangatin ceweknya kayak gimana? Kayak, tapi gua lupa tuh bang namanya siapa gitu Kata-katanya, pacarnya. ya, nggak Tapi apa-apa. kata-katanya kayak gini, semangat ya sayang. Jadi kalau pas lagi kerja, jangan lupa makan sama istirahat yang cukup. Oh gitu doang. Terus jangan lupa ibadah juga ya yang taat. Tuh, tapi kalimat akhirnya tuh harus ada kata muah gitu. Nyium gitu kata gue. Dia kan pacar orang kenapa gue yang nyium ya? Iya. Apa menurut gua apa ya? Lu tuh memang udah merepresentasikan Ciledug aja sih karena ya komika Ciledug kan gua kenalnya tuh komika yang punya apa ya materi kuat di dua kata lucu, celetukan lucu gitu kan, apalagi apa ada Kang Ripa yang emang terkenal dua kata lucu gitu kan, pangeran diksi katanya kan. Nah terus ada juga sosok lu yang nyebutin kata-kata itu tuh jadi lebih lucu aja gitu, nyawanya ada di lu gitu. Nah itu lu dari 2015 udah begitu apa belum? Lagi awal join tuh udah begitu. Jadi awalnya emang ini bang, jadi kan gua kan waktu itu sebelum gua gabung ke ini Snap Ciledug, gua gitu mampir ke open mic di Heyday punyanya ini komunitas lain lah. Ya. Di daerah sana. Gue inget banget namanya Dika Mahameru tuh. Gue nonton, bang, cek muka lu katanya kocak banget katanya. Ketawanya ya, gue kan ketawa kan. Nah itu gue nggak tahu tuh ketawa ininya di mana itunya. Cuman menurut gue pas gue nonton, wah nih orang menarik juga kata gue. Setiap line up-nya itu lucu-lucu semua. Disuruh pertama kali suruh stand up gue di situ. Di Heyday itu. Iya, nyoba. Terus? Akhirnya gue nyobalah ke daerah dekat-dekat situ, open mic-nya. Gabung berapa lama. Tapi gue belum join ke grupnya. Sana. Nah bawain materi apa? Gue takil yang pas di sono, gue bahas tentang ini, permen karet. Gue inget banget tuh. Akhirnya gini, pas udah itu, udah aneh banget nih katanya. Memper aja bang, abang ke ini, ke stand up itu. Yang yang sekarang Ciledug ini. Soalnya isinya absurd semua. Apalagi waktu itu ditawarin ke Depok. Kata gue, wah karena jauh banget. Kata gue, ya udah Ciledug aja dah. Kebetulan deket juga waktu itu ya. Awalnya aneh gitu bang, pas itu. Karena gue dulu terinspirasi, waktu pas aneh-aneh, Bang Indra Primawan gue terinspirasi. Ternyata pas gue setelah gabung ke ini, ke stand up, nyata ada ininya, ada polanya, ada tekniknya, ada polanya, nggak langsung meledak. Ya, nggak langsung tiba-tiba celetuk lucu ya. Celetuk itu. Baru dah tuh join di stand up Ciledug. Baru kayaknya berarti nggak bisa asal ternyata nih stand up nih, bukan kayak pelawak-pelawak kayak ngelawak kayak ini. Improve. Ada tekniknya. Ya udah gua gabung di Ciledug. Nah, sejauh ini yang lu gabung di Ciledug tuh apa sih pencapaian yang paling lu inget lu dapat di lewat stand up ini? Pencapaiannya misalkan. Pencapaian terbaik gue cuma di ini God of War paling. God of War. Dulu kayak ulang tahun di Jabodetabek. Lu komik. Nah, gue pikir wah
keren juga nih ada show ini kayak buat ramein ultanya siapa gitu, tapi dibikin poster, ada dulu ada Bang Ebel terus siapa ya, Bang Ebel Cobra. Bang Ebel Cobra. Terus Wah, oke juga nih, gua kan sering-sering nonton itunya dia kan. Wah, yaudah, iya Bang mau. Kebetulan pas di Ciledug waktu itu belum ada yang mau gitu. Ikutan God of War itu. Iya, karena kan gua pikir ini kali ya, nggak apa-apa lah, gue ikut aja dah gitu. Pas sampai sana gua pikir harus bener-bener kayak ngomong ini stand up gitu. Ternyata wah isinya gini semua. Gini semua tuh gimana? Mutan-mutan gitu. Mutan-mutan semua. Komika-komika yang kurang. Mutan-mutan yang kayak maksudnya yang konten-kontennya muslim. Iya. Yang begitu. Oh, nah di situ lu ngapain? Di situ gua bawain materi yang udah liar banget Bang, udah putus. Aneh aja gitu. Iya. God of War tuh ya. Iya. Itu acara dari Stand Up Indo atau ada acara dari mana? Itu ngelayan ulta Bang, kayak ngelayan ultanya, waduh gue lupa lagi, Stand Up UNJ apa? Ya UNJ kayaknya, bukan Depok ya. Di situ God of War. Tampil tuh begitu. Tampil ya. Tapi sendiri-sendiri atau sendiri. Bukan sketsa bukan? Bukan sendiri-sendiri tampil. Terus naik. Udah kayak bahas-bahas tentang diri gitu. Tapi kan dari situ lu akhirnya ya terkenal sejabodetabek. Iya. Gue awalnya kan belum kenal nih sama lu ya, cuman ketika kenal nama lu Iqbal dan ya kita sering ngobrol gitu. Pas gua ke komunitas-komunitas lain tuh pada kenal lu, Bal. Iya. Iya, wih kata gue canggih juga nih. Udah. Bahkan ini Bang, apa tuh? Pas sebelum ini gue gara-gara yang God of War itu tuh, gue makasih banget tuh. Gue dari mungkin ya di peserta lain tuh kayaknya belum ada yang sampai tahap ini. Gue pernah stand up di Balai Sabri ini gue. Balai Sabri ini? Stand up? Tapi bukan di panggung balainya. Di mana? Di parkiran. Acara apa tuh? Acara kayak ini Bang, kayak apa? Bukan acara sih, kayak habis selesai nih komik-komik. Misalkan kalau ada ini TV-TV itu kan kalau selesai acara kan pasti kan nongkrong dulu kan, duduk kan. Gua ini stand up di situ. Kayak ibarat kayak everywhere gitu di mana-mana gua gini. Ya udahlah, gua kan gara-gara gua pengen buat menghibur jiwa gua, penghibur orang dengan ini dengan ikhlas, gua mau aja. Dari situ ibarat kayak ini apa sih kalau di ini ya badut ya apa ya? Ya lu badut tongkrongan aja gitu ya. Buat ini ya. Menghibur teman-teman aja gitu. Gitu bukan ya doang. Tapi ya itu ya apa? Gue sih seneng aja, lucu-lucu aja kalau ngelihat lu. Cuman ini mohon maaf nih ya, mungkin agak-agak sensitif. Gue pengen nanya. Yang gua tangkap tuh lu kan di komunitas image-nya itu ya udah ini aja ya, apa maksudnya kadang jadi keset gitu kan, sering dimainin kayak gitu-gitu. Sebenarnya lu tuh perasaan lu seperti apa sih Bang kalau lagi digituin Bang di komunitas tuh? Awalnya seneng Bang karena buat menghibur orang. Tapi lama-lama ya kayak ini gue kayak toy, kayak mainan gitu. Tapi ya udahlah, maksudnya selagi yang tersinggung cuma maksudnya ke arah gue sendiri, nggak ada orang yang dikecewakan, ya udah nggak apa-apa. Selagi lu masih bisa ngehibur orang lain, nggak apa-apa gitu. Stigma itu lu telan sendiri aja. Sendiri aja. Bahkan ada yang ini Bang, ada yang bilang masa katanya terinspirasi katanya dari gua. Ada. Siapa? Gua lupa namanya, sama-sama ojek juga dulu. Orang Ciledug. Orang Ciledug. Iya. Dika aja. Kayaknya iya benar ya itu dia. Dika aja. Iya, katanya lu absurd banget katanya. Kata gua kagak absurd sama sekali kata gua. Cuman aneh-aneh aja. Iya. Tapi lu
lu akhirnya ya berdamai aja ya sama kondisi itu ya. Berdamai. Apa yang bikin lu berdamai, Mbak? Kalau menurut gua kenapa gua berdamai karena ya Ya. tentang diri gua aja gitu. Ya, maksudnya berdamai dengan kondisi lu ya ketika nongkrong Iya. selalu jadi badut tongkrongan Iya. atau dimainin. Apa yang bikin lu berdamai apa? Berdamai katanya karena gua ternyata gua punya temen juga gitu. Maksudnya Lu ngerasa ada. ini temen gua nih. Iya. Yang mau nerima gua nih. Iya, yang mau nerima keanehan gua tuh kayak gimana. Gitu gua mikirnya. Ini bener ya? Ngobrol heart to heart nih. Iya, ngobrol mah. Gua ya udahlah gitu. Bahkan tapi faktor ini dibantah sama teman-teman ini gua di dekat rumah. Oh iya. Waktu kecil katanya kayak lu kayak nggak seliar ini dah, maksudnya nggak aneh, nggak ada. Iya, nggak seliar itu gimana? Nggak kayak aneh-aneh banget gitu, maksudnya kalau kita lagi nongkrong kayak ngobrol biasa aja Bal gitu, nggak kayak lagi pengen stand up gitu, nggak. Kalau sekarang emang seaneh apa? Sana ini Bang, kayak kemarin tuh gue ditanyain ini kan karena gue sering melintang, maksudnya upload medsos kan tentang kayak jokes. Jokes materi stand up, malah disuruh ini stand up gue waktu itu di tongkrongan gue di rumah. Ternyata pas makin kesini seru kata mereka Mbak, seru juga katanya malah nular anehnya. Iya. Jadi yang kemarin terakhir gue ngejok tuh kayak ini kayak ini yang apel gimana? Apel tuh kayak kan gue susah mikir kan, makanya pernah disuruh beli sama om, disuruh beli rokok 76 apel. 76 apel iya, nama rokoknya. Karena gue takut kesalahan, jadi gue lebihin tuh apelnya 2 kilo. Gue pernah ngomong kayak gitu, temen gue di situ belum ada ngetawa. Oh anjing, itu nyata 2 kilo tuh buahnya gitu. Pada makin suka gitu. Malah beli apelnya bukan rokok 76-nya ya. Iya. Jadi situ ya udah kalau mereka suka mah. Tapi kata lu tadi temen di kampung lu ngerasa jadi aneh. Jadi anehnya karena dulu belum bisa ngejokes kayak gini. Nah buahnya lu setelah ikut komunitas lu jadi bisa ngejokes di tongkrongan kayak gitu. Dulu kayak diem gimana gitu ya, kayak belum bisa. Sekarang tuh lu lebih ekstrovert kali ya. Iya, kayaknya semi deh. Semi extrovert. Berarti menurut lu kalau lu bisa gambarin stand up Indo Ciledug ini bagi lu tuh apa nih? Komunitas stand up Indo Ciledug. Kalau menurut gua keluarga kedua gua sih kayaknya. Setelah gua maksudnya di rumah ada keluarga baru nih yang bisa nerima aneh-aneh gitu. Segitunya ya, Bang? Iya. Ciledug lu stand up Indo Ciledug udah lu anggap rumah kedua lu ya? Iya. Apa tuh yang paling berkesan buat lu? Berkesan menurut yang sampai lu wah ini rumah kedua gua nih stand up Indo Ciledug nih. Ini karena mereka mau nerima kayak kekurangan gitu. Kekurangan dari cara ngobrolnya gimana. Selain itu yang kedua kayak dulu tuh kayak nongkrongnya sama-sama gitu. Selalu nongkrong, selalu ngajak lu. Iya. Mungkin kalau sekarang kan agak berkurang karena kan ya punya kegiatan lah ya. Keluarga sendiri ya, kali mungkin terus lu juga udah sibuk kerja. Dulu mah ini masih kayak inilah, belum ada tanggung jawab ininya, lebih gede. Nah itu tadinya kan gua kira gua jujur ini keresahan gua pribadi gitu ketika ngeliat lu. Oh dia ini ya maksudnya bisa bertahan aja gitu ya. Iya. Tapi ternyata ya di situ gue belajar bahwa semua itu tergantung dari
penerimaan kita ya. Iya, kadang bisa Ya, nerima. stigma jelek buat orang lain ya terserah itu mah ya. Iya. Tinggal dari sisi kitanya mau nerimanya hinaan atau apa. Ya perasaan dimainin orang itu tergantung dari kitanya mau nerima apa enggak itu kan. Enggak, iya. Dan lu menerima itu. Menerima. Cuman kan keren sih. Makin lama kayak gini kan makin ini ya kayak agak mulai bosan tuh, agak jenuh. Ya ada jenuhnya pasti. Karena ketika ada orang beberapa yang belum tahu gua yang kayak gini, kayak teman-teman di dekat rumah gua kayak nggak jadi aneh gitu. Kayak dibuat-buat gitu. Mereka kan nggak tahu kan itu tuh pesona yang lu buat kan. Iya. Awalnya yang pertama kali tahu itu ada satu konten satu abang-abangan tuh. Gua inian si ini Bang Didit, dia tahu dia. Gue yakin nih kemarin kayak nggak bego-bego banget dah katanya maksudnya. Iyalah. Ngasih lu ada kan ini S1. Gak mungkin kalau lu bego mah nggak mungkin lulus sih. Terus gimana? Kata Bang Didit gimana? Ya ini makanya persona doang nih. Iya. Terus nggak ada persona malah jadi terlalu nyaman sekarang. Nempel. Iya jadi terlalu nempel banget. Mungkin satu-satunya ini kali karena gue kan dulu kan pernah ikut ini juga teater. Lu anak teater. Waktu di kampus. Di kampus. Kampus lu yang di Mercu? Bukan, di Binus. Oh, lu pernah di Binus juga. Lu anak teater. Iya. Eskulnya lah ya. Eskul. Apa sih namanya kalau di kuliah di UKM? UKM. Terus gimana tuh? Nah, di UKM kita belajar jadi naskahnya tuh kayak misalnya kayak bahkan gue di teater tuh pertama kali dapat naskah ini rumah sakit jiwa. LSJ. Lu jadi apanya? Dulu gue jadi ininya, premannya. Ada di situ gue ada. Jadi Lu di teater pernah ada naskahnya rumah sakit jiwa. Iya. Lu pernah jadi premannya. Apa? Kenapa ada preman di naskah itu apa? Karena kan konteksnya kan namanya kan LSJ. Jadi semua karakter di situ ada. Gue pikir kan gitu ya, ini orang yang sakit semua kali di sini. Ternyata LSJ itu melambangkan keanekaragaman tuh. Ada preman, ada ini. Ternyata semua isinya orang sakit semua. Oh, lo orang sakit tapi yang jadi preman. Iya. Orang sakit juga. Iya. Oh. Begitu. Bahkan di situ gue baru pertama kali gue diajarin gimana cara ngedance. Gue nggak bisa sama sekali tuh. Gue nggak bisa bang kalau ini naskah yang kayak gini nih, kalau yang kayak pada gerakan-gerakan ternyata bisa juga bang. Kayaknya semua kalau dicoba bisa kali ya. Jadi dari apa? Dunia peran itu teater, lu tuh akhirnya bisa mendalami karakter. Iya. Karakter-karakter yang sekarang lu lu mainin ini juga akhirnya jadi nempel di lu. Jadi nempel. Lu rasa di situ. Nyaman. Ketika gua pengen mau ubah tuh jadi kayak gini, jadi agak kayak sulit gitu jadinya buat balikinnya. Jadi agak sulit. Tapi pengen berubah kan? Mana? Oh itu pengen berubah jadi ini. Ya, lu pengen. Balik lagi ke diri lu yang dulu gitu? Pengen bang. Cuman pas ketika gue pengen berubah jadi ini, gue yang dulu takutnya ada beberapa orang yang nggak suka. Kenapa? Maksudnya ya emang kenapa kalau lu berubah gitu? Kenapa lu mengkhawatirkan orang lain nggak suka? Kan hidup lu. Menurut gua kalau hilang satu temen sih jadi kayak hilang, kan kalau ada beberapa bilang kalimatnya hilang satu tumbuh 1000 ya. Iya. Nah gua kalau hilang satu
susah tuh bang gue buat ngelengkapin semuanya. Nyari 1000-nya Iya susah. nyari 1000-nya kalau bagi gue, karena mungkin ini kali ya udah saking ininya. Lu tuh orang yang takut kehilangan temen ya, Bang? Iya, termasuk gua. Walaupun ini gimana. Oke. Misalkan nih, katakanlah yang nggak seneng lu berubah tuh gua. Misalnya. Lu tuh mau berubah. Misalkan, gua nggak mau nih mainin peran-peran badut lagi nih, gitu ya. Gua nggak suka nih sama lu. Kok lu malah berubah sih, Bang? Emang masalahnya buat lu apa? Masalah buat guanya. Iya. Misalkan gua ngomong nih ke lu, "Bah, jangan berubah dong, Bah. Tetap jadi badut aja." Nggak ada sih. Nggak ada kan? Iya. Orang hidup-hidup lu gitu. Istilahnya kalaupun gua nggak suka, lu mau ninggalin gua kan nggak ada masalah. Nggak masalah gitu. Bener kan? Oh, karena mungkin orang nggak enakan kali ya. Lu nggak enakan, Iya. ada nggak enakannya. Iya. Posisi jadi Gitu tuh. kayak enakannya gitu. Nah, oke. Ini oke lah, dunia stand up memang begitu gitu ya. Itu yang kita nikmatin sekarang kan ya, itu buat hiburan kita gitu kan ya. Kita nggak ngambil apa ya? Gua sih nyimaknya lu udah nyaman aja di stand up gitu kan, nggak lu ambil baper kayak gitu kan. Nah, gua pengen tahu dong, Bang, apa lu tuh dulu waktu kecil tuh orang yang kayak gimana sih, Bang? Anak yang seperti apa sih, Bang? Gua anaknya pendiam banget dulu, Bang. Lu dulu sekolah TK? TK. Di TK tuh lu seperti apa? Di TK dulu orangnya gua paling cengeng, gua kayak penangis gua deh. Penangis? Iya. kayak apa maksudnya baperan-baperan gitu. Oh iya nggak apa-apa, namanya anak kecil. Ya. Jadi ini Bang, gua mungkin pas TK tuh gua keseringan ini apa? Kayak main prosotan. Kayak pas TK tuh gua kecepetan. Misalnya Prosotannya kecepetan? Iya. Enggak, kecepetan apa? Kecepetan daftar TK-nya. Oh. Orang-orang lain kan TK misalnya seumur segini nih. Ya. Normalnya 6 tahun, iya. normalnya. Gua TK-nya gua TK 2 kali itu. Oh, lu TK dari umur berapa? 3 dah, 3 apa 4 gitu, Bang. Masih terlalu kecil ya. Udah disuruh TK. Berarti 2 kali lu TK-nya. Ya nggak apa-apa, emang kayak bocah gua juga sekarang kan karena bocah gua namanya Rinjan. Anak gua namanya Rinjan. Dia tuh kan kelahirannya bulan Desember. Jadi di tengah-tengah tuh kalaupun misalkan nanti tahun ini ikutan TK nih, tahun depan tuh belum bisa ikutan SD karena masih kurang 7 tahun gitu. Ya emang wajar TK 2 kali nggak apa-apa. Kayak PAUD gitu kali ya? Iya, karena pasti ada gap year-nya namanya. Lu lahiran bulan apa sih, Bang? Gua 96. Nggak, bulan. Oh, bulan apa ya? Maret. Harusnya sih nggak ada gap year-nya ya. Gap year apa tuh, Bang? Gap year tuh gini misalkan masa penerimaan siswa baru tuh kan biasanya di bulan Juni, Juli, Agustus, di tengah-tengah tahun lah ya. Nah, sedangkan ada persyaratan anak SD itu harus keterima minimal 7 tahun. Di bulan Juni, Juli itu harus 7 tahun pas penerimaan. Jadi kalau yang lahirnya misalkan bulan-bulan Januari sampai April, itu pasti udah 7 tahun tuh di tahun itu. Beda lagi sama yang lahirnya di bulan Desember, pasti baru 6 tahun setengah. Belum sampai 7 tahun. Nah, gap year itu tuh setengah tahunnya tuh gap year namanya tuh. Oh, kayak tengah-tengah gitu ya? Ya, jadi bisanya ikutannya tahun depan. Jadi ikutannya di umur 7 tahun setengah. Nah, mungkin lu juga, gua kira tadinya lu lahirannya bulan akhir-akhir tahun gitu, di November kah atau Desember gitu. Ternyata Maret. TK-nya 2 kali karena emang masuknya lebih dulu ya. Nah, apa sih momen apa yang di pas lu TK yang masih lu inget? Ingat
waktu di TK tuh Berat banget ya kayaknya ya. kayak Ingatnya. ini suka Aduh. nangis pas orang tua lagi apa, misalnya gue di kelas sih, orang tua gue nggak ada di situ, Lu nangis. nangis gue di situ. Yang gue inget itu bang. Ya, nangis. Kayak Ya. mana sih orang tua gue gitu. Sampai bu gurunya datang ke rumah. Sampai kayak gurunya nganterin gue buat pulang. Oh, tapi emang nggak ada, nyokap lu nggak ada? Tapi nyokap gue sebenarnya ada waktu itu, ada nyokap gue, ada bokap gue tuh ini bang, kerja maksudnya. Jadi pas lagi nganterin gue itu ada urusan lah. Nah, sampai dianterin ke rumah. Iya, lupa kali kalau misalnya ada apa, anaknya pulang jam segitu. Lupa nggak dijemput? Iya, lupa nggak dijemput lagi. Karena kan waktu itu kan gue ada jemputan tuh. Oh. Jemputan yang anak buat anak-anak. Masih ingat nggak sih nama TK lu apa? Dulu masih TK Nada apa? Oh, TK Amali. TK Amali. TK Amali. Di Ciledug bukan? Di Ciledug. Dulu di situ, cuman kayak sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada, udah tutup. Di daerah mau dekat Pondok Kacang Martas itu. Yang paling lu ingat di TK tuh lu pasti itu, sering nangis lah ya. Iya. Atau ada nggak yang lagi main lu, yang lu inget tuh permainan apa atau apa pelajaran apa yang guru TK lu ajarin? Paling ini sih mewarnai gambar-gambar gitu. Apa gambar pertama yang lu inget? Pertama gue kayak gambar-gambar kayak nggak tahu ya, gue pikir kayak gue pengen bikin kayak zaman-zaman yang dinosaurus gitu-gitu. Malah kata guru gue, astagfirullah Iqbal, malah gambar kayak Godzilla kata gitu. Padahal gue pengen cuma bikin ini. Dulu kan ada film apa tuh yang kayak dino-dinoan gitu, kayak Chicken Nugget, ada apa ya film yang Bernard? Yang gitu. Bernard, yang dinosaurusnya warna ungu. Oh, warna ungu, iya. Apa sih gue lupa. Ya Bernard bukan? Bernard bukan Bernard. Apa ya? Iya tahu yang kostum itu kan. Iya tahu. Lu mau ngegambar itu. Tapi kayaknya gagal kata guru gue dulu. Gambarnya jadi mirip barang monster gitu katanya. Ini mah Godzilla katanya. Godzilla. Ya normal aja lah ya, namanya juga anak TK ya kan. Nah, apa? Setelah 2 kali TK ini akhirnya lu masuk ke SD. SD lu di mana, Bang? SD di dekat sini. Apa nama SD-nya? Al-Hasanah. SD sama Al-Hasanah. Oh. Swasta semua ya? Swasta semua. TK Amali ya. SD apa? SD Hasanah. Oke, nah di SD tuh keseruan apa yang lu lakukan di sana? Kalau menurut gua masa paling indah di SD gua mah. Masa-masa paling indah di SD ya. Terus gimana tuh? Kayak di ini olahraga penjaskes. Dulu. Itu gua awalnya kan nggak suka ya, maksudnya nggak pernah main sama cewek. Gua baru pertama kali tuh main sama cewek tuh di SD. Jadi itu bahkan pas lagi lari tuh mata pelajaran penjaskes, kita lari nabrak hampir kena ciuman gua. Iya, hampir kena cium. Jadi lagi apa? Lagi olahraga, lari, tabrakan, ciuman. Iya, tapi nggak sampai bibir sama bibir gitu. Kemana tuh? Hampir ngeset gitu. Agak meleset dikit ya. Meleset. Mungkin kalau yang udah tua masih gitu kali ya. Jangan gitu. Parah, enggak lah, coba aja. Ya ini mah anak SD ya kan, nggak sengaja kan? Nggak sengaja. Itu tabrakan dulu apa ada jatuhnya dulu? Kayaknya kalau nggak salah kesandung dah bang, nggak sengaja. Jadi ceweknya duluan tuh jatuh. Nabrak ke lu? Nabrak ke gua. Kalau gua sih kan namanya kalau mau sekolah penjaskes ganti baju dulu ya. Anak-anak gua ganti baju, dia mungkin mau ngambil apa kali si cewek itu kesandung sama gua, mungkin tali sepatunya kali bang ya, jatuh. Nah dulu kan di sekolah gua tuh mobil masih belum ditaruh di belakang itu, jadi di mobil-mobil. Taruh ke mobil tuh, mobil siapa?
mobil orang. Mobil ditaruh di belakang tuh gimana maksudnya? Coba jelasin dulu. Di belakang itu kan sekolah gua kan ada halamannya dulu belakang. Oke. Halamannya. Sekolah lu ada halaman belakangnya. Iya. Oke. Tapi pas yang gua di sekolah itu halaman belakang belum bisa dipakai. Belum bisa dipakai waktu itu, masih di depan. Iya. Parkir mobil masih di depan. Mobil siapa? Mobil yang buat jemput anak-anak itu. Oh, sekolah lu ada mobil jemputannya iya, ya. Situ-situnya ada. Udah ketahuan guys, ini apa taraf ekonominya tuh ada di mana. Ada Karena sekolahnya ada jemputan. Ada jemputannya. Nah, soalnya kalau gua SD bukan jemputan. Apa tuh? Ya jalan kaki lewat sawah. Oh di sono. Iya di kampung. Kampung. Nggak ada tuh jemputan itu. Kalau yang ada jemputan tuh gue nontonnya di sinetron doang tuh. Anak-anak SD dijemput. Oh di FTP gitu ya. Nah, berarti orang ini lah ya Pak, sekolah ada elit lah ya. Islam gitu lah. Ya. Nggak tahu ya masuk elit apa enggak ya? Kalau sekarang kan mungkin SDIT kali ya. Kalau sekarang mah mungkin ya. Terus lanjut lagi tuh. Habis itu kan jadi kayak karena dia mau balik kan mobil mungkin kayak ada kehalang kali ya. Gue nggak tahu pas mau kesini dia kesini terjatuh di sini gue di belakang bumper yang mobil itu. Jadi gue nggak lihat kalau ada cewek di situ. Terus dia juga nabraknya nggak mau nabrak ke gue lagi. Hampir ciuman tuh. Iya, yang meleset itu. Meleset. Kata gue ini ya nggak pernah gue lupain. Sampai sekarang. Iya karena gue baru tahu bang. Wah ternyata dia artis kata gue. Emang iya? Iya. Sekarang artis? Iya. Oh. Boleh spill namanya apa jangan? Kayaknya boleh kali ya. Siapa namanya? Boleh deh kayak mungkin nama dianya. Yopana. Oh. Dulu jadi kayak apa tuh? Asoy temennya artis guys. Iya. Jadi sekolah SD-nya ada mobil jemputannya. Terus temennya sekarang artis ya emang sekolah bagus lah. Sekolah orang kaya ya. Lumayan lah itu. Terus dia ini apa? Jatuh. Gue baru taunya pas zaman SMA. Gue cari tahu nih siapa si Yovana ini. Soalnya teman-teman gue kan lagi nongkrong kan namanya kalau kita perpisahan tuh ada namanya album kenangan. Benar. Nah, gue lagi buka-buka tuh album kenangan teman-teman gue SD pas lagi nongkrong di sekolah setelah SD. Lihat, bang ini siapa bang? Lu temenan sama dia? Iya katanya. Temen gue kaget lah, masa sih bang? Ya yakin gue katanya. Jatuhnya lebih update. Lu temenan sama ini Iqbal bintang film FTP siapa namanya? Yopana. Gue baru tahu tuh bang. Akhirnya gue siap itu gue patengin tuh tiap pagi apa pokoknya FTP yang ada dia aja. Tapi lu juga bener kata gue. Pas nonton di FTP itu sebenarnya lu juga nggak kenal sebelumnya. Nggak kenal bang. Karena dikasih tahu. Iya dikasih tahu teman gue yang setelah ini pas ngeliat album kenangan baru tahu tuh kalau dia FTP di ya jadi artis gitu, di FTP ada, gitu ya. Apa sih kalau di ini artis kecil kali ya? Artis cilik ya? Artis cilik ya. Benar-benar. Gokil temennya artis. Kaget gue juga sama sekali. Wah berarti ini nggak bisa dilupain umur kayak gini nih. Iya. Nah ini nih Yovana kalau nonton lu mau ngomong apa sama Yovana? Yovana maaf ya. Udah ini. Maaf ya. Udah spill namanya. Iya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Gitu. Jadi mau ya nggak apa-apa kan temenan. Iya. Di SD itu berarti kelas 1 sampai kelas 6 barengan tuh sekelas sama Yovana. Iya. Apa ada rolling kelas? Ada rolling kelas ada. Di sekolahan tuh ada rolling kelas. Dulu ada 4 kelas. Jadi 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. Gitu-gitu sesuai ininya. Gue lupa dah bang sampai 1 berapa gitu. Iya. Seingat gue 4 sih, cuma 4. Berarti sampai kelas 6 ada 4 kelas? Iya. 6 itu ada 62. Nah, itu di rollingnya dalam 6 tahun itu berapa kali di rolling? Teman-teman kelas lu? Tiap
Setiap tahun. Kenaikan itu, di rolling tuh. di rolling. Misalnya gua dulu 14 gua. 14, 23, 32, 42, 62. Oh, 5-nya? 55. Oh, 55. 5 sama ya. Oh, berarti ada sampai 6. Iya, sampai 6. Iya. Nah, waktu lu di SD tuh pelajaran apa yang lu suka? Kalau di gua waktu itu, gua senangnya bahasa Indonesia. Kalau di gua itu Bang. Ya, kalau gua senangnya bahasa Indonesia karena selalu bikin cerpen, selalu cerita anekdot gitu ya. Bukan anekdot, maksudnya bikin cerpen aja. Cerpen Atau cerita kalau habis liburan. Ya, bikin puisi. Senang tuh gua bikin waktu itu. Kalau lu apa senangnya? IPA gua. IPA. Kayak apa? Anak sains banget ya. Iya, kayak menurut gua beda-beda eksperimen tuh. Seru tuh, Bang. Beda apa? Waktu itu gua bedah katak. Oh iya tuh eksperimen. Ada bedah katak tuh. Kan di biologi kan dulu kan gua jijik dulu, Bang. Hah? Jijian orang. Kalau gua dakep sih, gua juga sama masih jijik gua. Tapi pas dibelah mau enggak mau tuh. Dan itu lu ngebelah sendiri? Emang wajib kita suruh ngebelah sendiri masing-masing pesertanya. Seorang masing-masing murid bawa katak masing-masing. Iya. Tapi per kelompok, Bang. Tetap per kelompok. Kalau gue sih waktu itu ada temen gue yang nangkepin, jadi gue cuma tinggal belek doang gue. Belek gininya. Nyata pas di belek orang tuh masih ada duk masih. Oh gitu. Iya. Nggak begitu ini. Ada tuh waktu itu ada apa? eksperimen gitu kan untuk tahu apa bagian apa bukan organ tubuh gitu. Anatomi tubuh. Ya mengenal anatomi organ tubuh kan. Kebetulan emang katak itu bentuknya sama kayak manusia, makanya dibedah. Kayaknya mau dibedah itunya kali Bang ya. Kenapa bisa ini? Gue juga ada, cuman waktu itu karena ini sebuah eksperimen yang ekstrim mungkin ya. Guru gue waktu itu cuma nyontoin satu katak, jadi satu kelas ngeliatin nih bagian ini ganti ya. Kalau lu satu kelompok ya bikin kelompok ya, masing-masing kelompok bawa katak. Iya, dibedah gitu. Lu seneng ya pelajaran-pelajaran yang seneng, kayak gitu ya? Sama ini Bang, bagaimana kayak ada baterai lampunya tuh mesti nyala. Oh lu nyusun baterai tuh? Iya. Jadi satu baterai gini. Terus ada saklar. Kalau dinyalain, nih lampunya harus ada yang bisa hidup nyala. Oh. Jadi kalau nggak hidup, gagal. Oh. Lu seneng eksperimen begitu ya? Kayak gitu gua. Tapi pas gua waktu itu aneh banget ya Bang. Apa tuh? Gua ini eksperimen saklar gini. Lampunya malah meledak kata gua. Gua kaget waktu itu nggak tahu tuh kenapa tuh. Aneh banget kata gue. Kenapa bisa meledak gitu ya? Atau ininya. Konslet kali ya? Mungkin saklarnya kali gue salah naruh apa gimana gitu Bang. Jadi arus listriknya kayak lebih muatan ke ininya lampunya. Jadi kan lampunya kayak kecil. Waktu itu gue bawa baterainya berapa gede tuh ukurannya. Kan kalau baterai kecil mah sama aja ukurannya. A2 itu kan? Iya apa bolamnya itu kali ya yang bikin konslet kali itunya ya. Udah di situ tuh, wah seru juga tuh. Sama kalau ini kan masih SD ya, kalau di SMA dulu ada juga tuh gitu Bang. Ada. Jadi kayak eksperimen cara bikin kayak roket. Keren tuh. Kita bisa tuh Bang. Gue pikir bikin roket dari apa? Dari soda kue ternyata. Bisa bikin, gue lupa lagi. Ada temen gue yang lebih ini maksudnya Bang lebih paham dia. Si Kevin sama si Jonathan. Jadi waktu itu eksperimennya memantau reaksi dari soda kue ini. Iya, gimana si roket ini bisa mental pakai soda kue. Apa bukan mental apa? Meluncur ke atas gitu. Nah itu soda kue doang. Modal soda kue itu. Pakai apa lagi maksudnya soda kue doang? Ya itu dia tuh urutannya. Tapi gue inget bahannya tuh ada dari soda kuenya. Biar kayak ngembang tuh atas. Iya karena ada tekanan itu kan. Oh iya. Nah, temen gue yang bikin kayak gini, buset, pinter banget nih kata gue nih. Berarti lu waktu sekolah termasuk murid yang pinter ya Bang?
pintar Ya, apalin lah gitu. ya, ya. Rajin. Masuk ini, masuk Dulu kir gua. kir Jadi mobil. kayak bukan. Uji kir mobil. Kir itu kayak kerjaan kir itu kayak ekskul ini bang, kayak ilmuwan gitu. Oh, lu ikutan lupa lagi ekskul, kepanjangannya, nama ekskulnya kir. Iya, namanya kir. Ilmuwan. I-nya ilmuwan. Kayaknya I-nya ilmuwan lah. Oh. Kalian ilmuwan. Ya kayak gitu inilah ya, lu ikutan apa? Klub science gitu lah ya. Ya, science. Keren loh, Bang. Disebutnya kir kata gua. Tapi ini dapat ranking nggak dulu? Dulu dapat nasional. Tapi guanya waktu itu gua nggak ikut, Bang. Enggak. Lu sendiri nih. Dapat ranking nggak di SD? Di kelas? SD gua dapat ranking berapa? Ranking 10. 10 besar. SD, SMP, SMA dapat. Paling cita-cita gua tercapai tuh ranking 3 gua. Kalau nggak salah. Pernah? Nah, ya. Di kelas 10 apa? 10 iya, anak science. Tapi dulunya gue pikir masuk ini bang, IPS. Karena IPS yang paling tinggi nilai ininya. Oh. Kayak sejarah gitu-gitu, geografi. IPA gue dulu malah rata-rata banget, 78. Iya, 78. Mungkin kali ya, ini ya, apa, kayak polos gitu kali bang dulu ya. Polos. Jadi gue mau masuk IPS, guru tuh ngeliat gue tuh kayaknya nggak cocok nih anak ini nih, takutnya jadi bahan ejekan atau apa di IPS kan. Di IPS. Kalau di IPS kan rata-rata kan orang iya. ini Kalau ya. Kalau di SMA itu IPA itu anak yang rajin, kutu buku. Iya gitu. Misalnya IPS tuh yang berandalan gitu-gitu ya. Iya. Karena gue dulu sebenarnya pengen di IPS, lo malah dimasukin ke IPA gitu gue. Pas SMA juga jadinya IPA sama, juga. IPA. Itu yang dapat ranking 3 di SMA. Oh. SD? Iya, SMA. Kelas 10. Lu dapat ranking. Iya, SD juga sama, Bang. Ranking 10. Oh, keren juga loh. Ranking 10. Ya anak ini lah ya, berprestasi lah ya. Sampai akhirnya lu masuk kuliah, tadi lu bilang. Iya. Gua kira lu kuliah tuh cuman di Mercu doang. Mercu Buana ya, Mercu Buana. Ternyata pernah di BINUS juga. Pernah di BINUS. Lolos masuk BINUS. Lolos. Iya, keren berarti. Pas di BINUS juga ini. Ambil jurusan apa Bal dulu Bang? Jurusan di BINUS gua IT. IT? Ya. Ilmu teknologi. Itu sampai lulus? Enggak, jadi kayak waktu itu kan dari orang tua gua kenapa ngambil IT karena kehidupannya pasti bakal berguna lah. Dulu tuh gambarannya IT tuh jadi pusat ininya. Modal dasar kita ke dunia teknologi zaman sekarang ya. Nah, terus akhirnya pindah. Gua pindah karena gua udah kayak udah jiper duluan tuh gua. Jiper katanya di IT kan ada kalkulus tuh. Oh. Ya, gua dari IPA hitung-hitungan mulu kata gua. Oh, lu pengen ngelepas dari hitung-hitungan. Makanya gua masuk nyari komunikasi. Jurusan yang enggak ada hitung-hitungannya. Ternyata pas baru masuk komunikasi ada juga hitung juga. Ada statistik dasar. Di Mercu Buana lu masuknya ke ilmu komunikasi. Lu lulusan tahun berapa, Bang? Di Mercu kalau boleh tahu. 2020. Itu lu lulus. Iya. Pas Covid lulus lu. Pas Covid lulus. Nah, di situ tuh kan karena gua sekarang ini maksudnya melintang kemana-mana sekarang jadi komik ya. Iya. Gua lupa waktu itu ada dosen gua kalau nggak salah nge-DM gua. Kok kamu ininya jadi bego-bego gitu. Jadi orang-orang bego gitu. Padahal dulu orangnya Iqbal ini nggak pernah, maksudnya ngebolos itu nggak pernah Bang. Jadi kayak rajin. Ya lu bilang aja Pak, saya hanya pendalaman peran aja. Nama peran ini lu gitu ya? Iya mungkin, kagak. Ya nggak tahu dah gitu. Kayak jadi gituin gue aja katanya. Tapi gue juga dosen ini nih teman. Pak siapa masih inget nggak? Namanya Pak siapa? Lupa lagi. Tapi dia udah almarhum Bang. Innalillahi wa Kenapa gue sekarang masih ikut stand up comedy?
Karena ada dia salah satu dosen gue yang ngasih kesempatan buat ngebedah tentang stand up. Oh, lu dikasih kesempatan sama dia buat lu ngejelasin stand up Iya. ke dia. Karena di kampus gua dulu belum ada satu orang yang bahas tentang Stand up. stand up. Oh. Di ininya ijazahnya. Di skripsi. Iya, di skripsi. Oh, lu skripsi lu ngebahas soal stand up. Iya. Apa kalau boleh tahu judul skripsi lu? Ini studi fenomenologi komunitas Indo Ciledug. Studi Fenomenologi. Iya. Fenomenologi. Iya. Stand up Indo Ciledug. Iya. Wih, Jadi kayak karakter-karakter gitu. oh. Kan kalau dulu kan pas di kuliah kan inian Bang, apa kayak komunitas ini sidang. Komunitas stand up Indo Ciledug lu Iya. jadiin skripsi. Iya, interview. Itu dosen-dosen nolak. Awalnya. Iya, apaan sih nih? Masa pendidikan dicampur dengan ini? Dengan bercandaan. Bercandaan-bercandaan gini, kan takutnya orang-orang anggapnya pendidikan tuh kayak bahan hinaan doang, bahan ininya. Tapi ternyata lu patahkan tuh Iya. keraguan dosen lu dengan cara apa tuh? Dengan cara gue bikin skripsinya lulus. Tapi ini Bang, gue masih bingung tuh. Kan kalau orang-orang lain kan sidang, orang-orang pada kayak panik banget ya kata gue. Ini dalam ada apa nih kata gue, yang bikin orang pada orang sih pasti akan panik ya kalau sidang ya. Gue juga ngapalin, pas sampai ngapalin, ditanyanya nggak begitu serem kata gue, nggak banyak. Pertanyaannya, iya. Pertanyaannya seperti apa? Oh, bentar dulu. Sebelum ke pertanyaan-pertanyaan itu, si fenomenologi Ciledug ini tuh apa sih, menggambarkan apa yang lu mau sampaikan di skripsi lu tuh apa? Kayak karakter. Kan kalau di ilmu komunikasiin kayak ada karakter-karakter tiap orang kan. Di ilmu komunikasi di psikolog apa benar, karakter-karakter orang. Gue pengen ceritain bagaimana tiap di stand up itu beraneka ragam gitu Bang karakternya. Iya. Lu ceritain di situ. Jadi nggak kayak monoton gitu. Contohnya deh, satu atau dua yang lu jelasin di skripsi lu itu karakter apa? Dulu yang ngajak gue interview, ini Rama podcast. Enggak, iya yang karakter yang lu sebutkan di deskripsi itu karakter apa yang lu jelasin? Yang ini dulu kayak seorang tukang bubur gitu. Tukang bubur bisa berstand up. Bisa stand up. Terus kayak tukang parkir ada juga yang bisa stand up. Oh, lu sebutin latar belakang orang-orang inilah ya. Satu-satu. Satu-satu. Nah, oke. Masuklah ke sidang. Yang ditanyain tuh apa? Nah, pas gue masuk ke sidang, malah gurunya bukan nyuruh pertanyaan-pertanyaan kayak orang anak kuliahan. Apa tuh? Ini udah jauh batas. Maksudnya studi fenomenologi tuh ternyata bukan buat S1 Bang. Buat penelitian, itu masuk ke S2. Wah. Gue bikinnya terlalu tinggi. Kenapa gue bikin S2? Lu bikin skripsi S1 malah pembahasan S2. Iya. Harus lebih keren. lebih dalam gitu. Batuk dulu dah. Minum dulu, santai dulu. Lebih dalam ke situan Bang. Ya kata gue, saya nggak tahu Bu, saya di pikiran gue inian. Itu lu dapet topik itu dari mana? Waktu itu judul skripsinya? Judul skripsi ada kakak sepupu gua. Siapa? Kimau. Oh, yang Bang Kimau yang pelawak di Api itu. Apa pelawak di apa sih? Ini Raja Gombal. Raja Gombal, ya. Terus? Gua kan karena kesulitan ya, komunikasi ya. Nah, gua dikasih saran ini Bang, coba ini. Fenomenologi. Ini kalau fenomenologi yang gua judulnya itu gua. Awalnya sih itunya bukan ini Bang, judulnya maunya ke arah nggak ke arah Ciledugnya, ke arah studi fenomenologinya yang gue tulis. Terus kata dosen pembimbing gue,
harus spesifik, Oh. harus yang ada tujuannya Iya, kemana. Ya udah, mana nih yang ada somnologi yang lebih gampang gua diajak interview lah. Oh. Ya udah gua ambil keluarga yang gua terdekat aja. Fenomenologi itu. Ya. Terus lu interview anak-anak Ciledug. Hmm. Oh, kayak gitu. Gokil juga. Terus Jadi, lulus alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iqbal ST sekarang apa? Iqbal SIKOM. SIKOM. Iya. SIKOM. Sarjana. SIKOM. Apa singkatannya? Sarjana Ilmu Komunikasi. Oh. SI.com. Oh, Eskom. Iya, Oh, Eskom. Iqbal Yoga Pratama Eskom. Eskom. Nah, itu gokil ya. Vertikal kayak gitu tuh. Itu susah Bang dapat ininya apa namanya? Dapat dosen pembimbing tuh pada nggak mau. Iya, karena kok pendidikan kok diinin ke bercandaan kata gitu. Ya itu. Iya, itu emang ada nggak paham aja dosennya kali ya, Bal. Ada dosen yang suka sama gua, aja malah disuruh udah terusin aja ininya. Terus saya ini dah bantu. Tapi sayangnya dosen gua sayangin ini udah meninggal. Udah meninggal. Gua lupa lagi namanya dah. Ya kita doain lah dosen yang meninggal itu dapat pahala jariah ya. Ya paling itu aja teman-teman obrolan kita sama Iqbal. Ya. Pengen gua ngobrol banyak-banyak sama lu, cuman ya waktunya sudah harus kita selesaikan. Nanti kita podcast part 2 sama Bang Iqbal Yoga Pratama Eskom. Thank you Bang Iqbal. Thank you. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih kepada Balad Doseng yang sudah nonton. Kalian sangat berarti buat channel UMKM kami ini. Kalian juga bisa memberikan dukungan lainnya dengan membeli merchandise kami. Link produknya ada di deskripsi ya. See you.